Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toto Mulia SPD, peserta PPG Angkatan 4 Universitas PGRI Adibuana, Surabaya, pada bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Negara. Berikut akan saya tampilkan proses pelaksanaan PPL ketiga saya di SMK Negeri 1 Sungai Kanan pada materi Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nak Bapak? Sehat. Selamat bertemu kembali dengan Bapak dalam agenda kita, yaitu pembelajaran tatap maya, di mana pada materi hari ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak mintakan kepada Ketua kelas, Bapak Hasan, untuk memimpin doa. Pada anak Bapak, kami persilahkan. Sebelum kita memulai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Bapak Hasan yang telah memimpin doa pada hari ini. Tujuan pelajaran kita yang pertama sekali, setelah menyimak video pembelajaran tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kamu mampu menguji pelaksanaan ketentuan undang-undang di dalam menyelesaikan konflik perbatasan antar negara dengan tepat. Selanjutnya, Nak, nanti Bapak akan memberikan kamu lembar kerja peserta didik, di mana nanti Bapak arahkan untuk mengamati video pembelajaran secara mandiri. Hasil rangkuman kamu silakan kamu kirim ke dalam Google Drive yang sudah Bapak siapkan di dalam link ini. Ya, baik, anak Bapak sekalian. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi inti, yaitu pemutaran video pembelajaran tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Apa kabar anak Bapak sekalian? Salam sehat selalu. Video telah Bapak putar sebagai pembuka materi kita pada hari ini, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara pada submateri wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan sistem pertahanan negara Republik Indonesia. Mari sama-sama kita simak penjelasan berikutnya. Anak Bapak sekalian, itu tadi cuplikan video sebagai pengantar materi kita pada hari ini. Jadi, apa yang dapat kamu lihat dalam tampilan video pembuka tersebut? Ayo. Saya, Pak. Apa yang kamu lihat, Nak, dalam video tersebut, Nak? Kericuhan, Pak. Nelayan dengan TNI, Pak. TNI Angkatan Laut, ya. Baik, terima kasih Susanti. Susanti tadi menangkap dalam video pembuka tersebut terjadinya kericuhan antara nelayan dan TNI. Baik, ada yang lain, Nak? Saya, Pak. Ya, silakan Irmayani. 2 kapal pencuri ikan berbendera Filipina ditangkap di Laut Sulawesi. Baik, ada 2. Yang pertama tadi Susanti. Susanti mengatakan ada kericuhan antara nelayan dengan TNI. Si Irmayani menangkap ada 2 kapal dari negara asing Filipina yang ditangkap oleh Tentara Nasional Indonesia, yaitu Angkatan Laut. Dari 2 temuan teman kalian tadi, Susanti dengan Irma, mana yang lebih mendekati, Nak?
Apakah punya si Santi atau punya si Irma? Irma. Temuan si Irma itu ada keterkaitan dengan materi kita. Ada, Pak. Bapak tanya, Rika. Adanya pelanggaran undang-undang batas dan hak negara, Pak. Baik. Si Linda mengatakan konflik tersebut terjadi karena ada pelanggaran batas-batas wilayah yang dilakukan oleh kapal asing. Ada yang sepakat dengan Linda? Ada, Pak. Silakan disimak lanjutan dari video tersebut. Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Kalian pada saat ini berpijak dan hidup di wilayah negara Indonesia. Sebagaimana warga negara yang baik, tentu saja kalian harus mengenal karakteristik negara kita tercinta. Mari kita amati gambar tersebut. Apa yang kalian pikirkan? Baik, anak bapak sekalian, apa yang dapat kalian lihat atau kalian pikirkan dari gambar tersebut? Nah, Saya, Pak. Bapak tanya Deviani Tara, apa yang bisa kamu lihat dari slide itu ya? Silakan. Indonesia itu merupakan negara yang berkepulauan, Pak. Indonesia itu merupakan negara yang berkepulauan. Dilihat dari gambar tersebut, begitu, Devani? Iya, Pak. Ada yang lain? Atau sepakat dengan Devani? Sepakat, Pak. Iya, Pak. Sepakat, Pak. Kita putar lanjutan dari videonya. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Ya, jadi benar apa yang disampaikan oleh teman kamu tadi, bahwasanya dari gambar tersebut dapat dilihat bahwasanya negara Indonesia itu adalah negara kepulauan ya. Ya, itu sesuai dengan apa, Nak? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25A yang mengatakan bahwasanya Indonesia itu adalah negara kepulauan yang berciri khas atau berasaskan Nusantara. Sekarang Bapak bertanya, menurut kamu penting tidak dibuat suatu aturan tentang wilayah dalam bernegara? Penting, Pak. Penting, Pak. Baik, berikan alasannya. Ayo, siapa yang berani memberikan alasan mengapa itu penting? Yuk, silakan. Agar suatu negara itu lebih tertib dan memiliki aturan. Itu sebagian daripada indikator mengapa penting dibuat suatu aturan tentang batas wilayah. Ya. Jadi, Bapak beri contoh begini, Nak. Rumah ketua kelas punya batas tidak, Nak? Punya, Pak. Rumah kalian itu ada batasnya tidak? Ada ya? Iya. Jadi kalau batas rumah kamu ditanamin oleh tetangga kamu marah tidak? Marah, Pak. Kenapa? Karena melanggar aturan. Melewati batas. Karena melewati batas. Begitu juga anak bapak sekalian tentang batas wilayah berbangsa dan bernegara. Jadi negara kita pun juga memiliki batas. Semua itu juga diatur di dalam undang-undang dan hukum internasional. Jadi video yang pertama tadi itu mencerminkan suatu pelanggaran batas yang dilakukan oleh negara asing, yaitu negara Filipina, yang masuk dan mencuri ikan di wilayah Indonesia. Jadi tadi Filipina melanggar hukum tidak itu, Nak? Melanggar. Karena dia sudah ikan di wilayah Indonesia. Baik, kita lanjutkan video selanjutnya. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugus pulau-pulau. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Baik, anak bapak sekalian,
Berbicara tentang kesatuan wilayah, itu juga mencakup tentang beberapa aspek kesatuan ya. Ada aspek kesatuan politik, ada aspek kesatuan sosial budaya, ya kan? Dan seterusnya. Ada aspek hukum. Nah, baik, Bapak akan bahas menyangkut masalah kesatuan aspek hukum. Menurut kamu, kalau Indonesia membuat suatu hukum yang mengatur tentang negara kita sendiri, itu bisa tidak diintervensi oleh negara lain? Tidak, Pak. Ya, tidak. Coba berikan alasannya, Susanti. Karena negara lain tidak memiliki hak dengan negara lainnya, Pak. Baik, kata Susanti, karena negara lain itu tidak memiliki hak atas negara lain. Nah, artinya begini, anak bapak sekalian. Tentu tidak bisa. Karena negara kita adalah negara yang berdaulat, negara yang mandiri, negara yang merdeka. Jadi kita berhak mengatur hidup dan kehidupan kita dalam bernegara. Nah, tadi kapal Filipina itu masuk ke dalam wilayah negara Indonesia. Maka hukum yang berlaku adalah hukum apa, Nak? Apakah hukum Filipina atau hukum Indonesia? Hukum Indonesia. Mengapa? Karena melanggar hukum Indonesia. Karena kapal Filipina sudah masuk ke dalam wilayah negara Indonesia. Indonesia. Maka berlaku hukum Indonesia. Hukum Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Menurut kamu, penting tidak adanya suatu sistem pertahanan di suatu negara? Penting, Pak. Apa alasan pentingnya? Untuk menjaga, Pak, suatu negara. Untuk menjaga suatu negara. Ya, baik. Kaitan dengan hal tersebut, mari kita simak video berikut ini ya. Laut Indonesia yang sangat kaya akan ikan-ikan membuat banyak negara mencoba mencurinya. Aksi pencurian ini bahkan tidak hanya dilakukan secara diam-diam, tetapi secara terang-terangan juga. Bahkan ada negara yang mengirimkan kapal pengawal untuk menjaga kapal-kapal pencuri ikan mereka yang beraksi di wilayah Laut Indonesia. Salah satunya adalah negara tetangga kita, Vietnam. Kasus terbaru terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 lalu, di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Kala itu, bahkan kapal pengawas milik Vietnam nekat menabrak kapal perang Indonesia. Iya. Jelas ya, Nak ya? Pertanyaannya, Nak, tadi dalam video tersebut apa yang bisa kamu simpulkan dari pertahanan kita? Penting tidak pertahanan itu? Penting, Pak. Penting, Pak. Iya. Penting Alasannya apa? Kenapa penting? untuk menjaga keamanan, Pak. Yang menghalau kapal dari Vietnam tadi itu siapa, Nak? Yang menghalau? TNI Polri, Pak. TNI Polri yang menghalau kapal pencuri di Laut Indonesia tadi. Nah, TNI Polri itu bagian daripada keamanan negara atau tidak? Iya, Bagian dari keamanan, Pak. Nah, sebagai kesimpulan, anak bapak sekalian, sistem pertahanan di suatu negara, khususnya negara kesatuan Republik Indonesia sangat penting. Terlebih negara Indonesia terdiri dari negara yang berkepulauan. Jadi sistem pertahanan nasional sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional. Salah satu alat negara yang dapat menjaga keamanan dan pertahanan di Indonesia yaitu adalah Tentara Nasional Indonesia. Itu diatur dalam UU nomor 34 tahun 2004. Itulah sebagai kesimpulan kita pada materi hari ini menyangkut tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan sistem pertahanan yang ada di Indonesia. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, apakah anak Bapak ada ditanyakan atau cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, Bapak mintakan kepada
anak Bapak Susanti untuk memimpin doa. Kepada anak Bapak dipersilakan. Dengan berakhirnya pembelajaran kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak Bapak Susanti yang telah memimpin doa. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.